warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subala salam bi ni'matillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jalali wal ikram. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa al-attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda al-haya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adabu fawqal ilmi. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik para santri, baik para ustadz yang insya Allah dicintain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang lantas kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita nikmat yang banyak, barokah kepada kita, dan kita tidak bisa menghitung nikmatnya kecuali Allah yang bisa menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang mana beliau membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, zaman kejahilan. Berkat beliau, usaha beliau, Islam sekarang menjadi Islam yang makmur, Islam yang damai, dan terlahir umatil misani. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kultum ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim. Sebagaimana Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat subuh yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri saya di sini akan memberikan tausiah atau kultum yang bermanfaat yang bertema adab sebelum ilmu. Di masa tahun yang lalu, saat pelajar para santri belajar dari rumah, ada satu penyakit. Lalu apa penyakitnya? Yaitu penyakitnya belajar online. Yang dimana santri belajar ilmu doang, tetapi tidak belajar adab. Padahal adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana roh dan jasad. Hai santri, kalau kita ilmu kita ingin kita bermanfaat, kalau kita ilmu kita ingin melengket di otak kita, adalah salah satunya karena adabnya. Percuma kita punya ilmu tapi tidak punya adab. Percuma kita punya adab tetapi kita tidak punya ilmu. Para ulama terdahulu kita telah memberikan contoh kepada kita bahwasanya mereka belajar adab lebih lama, lebih banyak daripada ilmu. Dari Abdullah bin Mubarak berkata, talamtul adabar salafina sanatan wa talamtul ilma isrina sanatan. Aku belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu sebanyak 20 tahun. Dari riwayatkan ilmu Imam Malik kepada kaum muslimin, apa yang beliau katakan? Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Yusuf bin Al-Husain juga mengatakan, belajarlah adab dengan sempurna, niscaya engkau akan mudah sekali memahami ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang dimaksud ini adalah adab terhadap guru dan orang lain. Dan adab terhadap itu ilmu sendiri. Agar apa? Agar ilmu Allah diberikan kepada guru kita, menurut kepada kita, akan menjadikan ilmu yang barokah, ilmu jariyah. Kita bisa lihat dari contoh kisah Nabi Musa ketika menyampaikan keinginannya kepada Nabi Khidir dengan menggunakan kalimat al-attabi'uka. Bolehkah aku mengikutimu? Pada surat Al-Kahfi menjelaskan qala lahu Musa al-attabi'uka. Dan Musa berkata lagi, bolehkah aku mengikutimu ala ang tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu dari Allah, ilmu kebenaran kepadamu yang telah engkau diajarkan kepadaku. Dan di dalam kisah lain juga dari sepupu Rasulullah,
Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika pada suatu hari, saking ia menuntut ilmunya, dia ke rumah gurunya, yaitu Zain bin Sabit. Pada siang hari, sampai ke rumahnya, ketika sampai ke rumahnya ternyata gurunya sedang istirahat. Nah, ketika udah selesai istirahat, saking takzimnya tidak beraninya Abdullah bin Abbas, beliau menunggunya di depan pintunya. Saking tidak beraninya nunggu guru-gurunya, saking lamanya beliau didebuin dengan debu panas. Nah itu kita bisa ngambil dari contoh-contoh takzimnya Abdullah bin Abbas. Marilah kita semua, kita sebagai thalibul ilmi, sebagai thalibatul ilmi, kita senantiasa merendahkan diri kita kepada di hadapan orang lain dan di hadapan guru kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu jariyah. Amin. Kalau pada intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka tanamilah dua hal, adab dan ilmu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kultum dari saya yang mohon sikat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah, itu dari saya sendiri. Kalau itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.